Halo teman-teman kelas 10, apa kabar? Baik semua ya? Sehat-sehat selalu ya buat kalian ya. Selamat kalian sudah masuk SMA ya. Masuk SMA sesuai dengan eh, pilihan yang kalian inginkan. Oke, jadi SMA ini kan pelajaran MIPA-nya dibagi ya. Jadi ada namanya matematika, matematika itu pun dua gitu ya. Terus ada namanya fisika dan ada namanya kimia gitu. Jadi lebih detail gitu ya, masuk ke satu-satu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai fisika. Fisika siapa ini? Bagi beberapa orang ini fisika ini cukup jadi momok ya. Jadi momok. Di SMP dulu jadi momok. Kebetulan karena di SMP nggak ada kimia. Nanti kalau ada kimia kelas 11 mungkin bisa tergeser. Kelas 10 mungkin bisa tergeser. Ya, momoknya bukan lagi fisika melainkan kimia. Ya, nggak apa-apa, tenang aja. Di sini aku, Ko Thomas akan ngajarin kalian gitu ya, pelan-pelan sampai kalian bisa. Ya, tapi harus ditambahi dengan kalian latihan sendiri dong ya. Oke, jadi fisika ini di beberapa buku dan beberapa sekolah itu sebenarnya bab satunya itu mengenai tentang hakikat ilmu, hakikat ilmu ilmiah kalau nggak salah, atau apa ya, atau hakikat ilmu fisika, ya, hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium itu, ya. Nah, menurutku aku tidak perlu jelaskan, kalian bisa baca sendiri di buku paket, gitu ya. Kalau yang punya buku paket atau yang punya modul itu juga kalian bisa baca sendiri, ya. Nah, aku akan langsung jadi untuk kalian yang bab pertamanya adalah hakikat ilmu fisika, sebaiknya jangan menonton video ini dulu, karena nanti kalian bingung, loh kok nggak sesuai babnya, nah, itu ya, nanti kalian bingung. Ya, jadi sebaiknya jangan ditonton dulu. Nanti setelah kalian selesai babnya, kalian boleh nonton ini lagi. Oke? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai besaran dan pengukuran, gitu ya. Jadi kita akan belajar mengenai besaran dan pengukuran. Oke? Ya. Besaran fisika dan pengukuran. Fisika dan pengukuran. Ya. Nah, untuk besaran fisika sendiri ini nanti dia dibagi menjadi 3 hal. Untuk besaran fisika sendiri. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk pengukuran nanti dibagi menjadi 2. Tapi nanti di belakang akan aku jelasin. Ya, jadi besaran fisika ini dibagi menjadi 3, yaitu kita belajar tentang besaran. Apa itu besaran? Gitu ya. Lalu kita belajar tentang satuan dan kita belajar tentang dimensi. Apa itu? Oke, ya. Langsung saja kita gas ya, langsung gas, kita langsung belajar. Yang pertama, kita belajar tentang besaran. Oke. Apa itu besaran? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat diukur, dan dinyatakan dengan angka. Dinyatakan dengan angka. Gitu ya. Nah, jadi karena fisika ini adalah ilmu alam, jadi di dunia ini kalau kalian mengukur sesuatu itu tidak lebih dari besaran ini gitu loh. Gitu. Jadi apapun yang kalian ukur. Gitu ya. Jadi kalian misalnya timbang berat badan, nah, biasanya di UKS gitu kan, maka itu ya kalian sedang mengukur besaran, gitu ya. Apapun. Nah, besaran sendiri itu dibagi menjadi 2.
Ya, besaran sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok. Loh, ini kok rasanya kok sudah pernah ya? Iya, benar. Ini sudah pernah dulu di kelas 7. Ya, di kelas 7. Cuman kali ini lebih diperdalam lagi. Ya. Jadi ada besaran pokok. Ya, dan besaran pokok. Dan ada namanya besaran turunan. Ya. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran utama, di mana semua hal di sini, semua hal kalian yang ukur itu tidak lebih dari besaran pokok ini. Jadi nggak mungkin ada selain dari besaran pokok ini. Lalu ada yang namanya besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang disusun dari besaran-besaran pokok. Besaran yang disusun atau didapat, gitu ya, didapat dari besaran-besaran pokok, besaran-besaran pokok. Jadi itu namanya besaran turunan. Oke, nanti aku akan kasih contoh loh. Maksudnya apa? Didapat dari besaran-besaran pokok loh. Maksudnya apa? Oke, ya. Nah, besaran pokok banyaknya ada berapa jenis yang masih ingat pelajaran SMP kelas 7? Ada 7. Nah, tepat ya. Ada 7 macam. Yaitu ya. Nah, yang pertama adalah panjang. Panjang. Oke? Ya. Yang kedua adalah namanya massa. Sebentar, ini terlalu jauh. Yang kedua adalah massa. Yang ketiga adalah waktu. Yang keempat adalah suhu. Yang kelima adalah kuat arus listrik. Yang keenam adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya, ya. Apa itu intensitas cahaya? Kalau kalian lihat matahari terus mata kalian silau, nah itu berarti intensitas cahaya yang kalian terima itu lagi besar. Nah, itu loh namanya intensitas cahaya, gitu ya. Oke. Yang ketujuh adalah jumlah zat. Jumlah zat. Ya. Jadi ada 7 macam besaran pokok ini. Ya. Nah, di luar besaran pokok ada namanya besaran turunan. Ada namanya besaran turunan. Oke. Nah, besaran turunan ini banyaknya banyak sekali. Gitu ya. Tetapi aku kasih 15 macam besaran turunan yang terkenal, gitu ya. Jadi maksudnya terkenal itu apa? Nanti akan sering dikeluarkan di soal. Ada 15. Oke? Ya. Yang pertama adalah luas. Loh, bagaimana luas ini kok disebut sebagai besaran turunan, gitu ya? Tadi aku cerita bahwa yang namanya besaran turunan itu besaran yang disusun dari besaran-besaran pokok. Oke, aku kasih contoh. Loh, luas ini kan misalnya kalian punya sepetak tanah. Itu ya. Bagaimana ini misalnya namanya panjang, ini namanya lebar. Gitu ya. Loh, bagaimana cara cari luasnya? Luasnya kan panjang dikali lebar. Tetapi kalau kalian menghitung panjang, itu kalian menghitung besaran pokok kan? Besaran pokok panjang kan yang kalian pakai. Menghitung lebar itu juga besaran pokok kan? Loh, kok lebar namanya? Loh, meskipun dia namanya lebar, tapi kalian itu menghitung panjangnya kan? Ngerti nggak? Ya, jadi panjang, lebar, dan tinggi itu hanya konsep manusia saja. Sesuatu yang membentang di bawah panjang. Kalau kita tegakkan tinggi.
gitu ya. Jadi contohnya saja tiang bendera deh. Oke, kalau tiang bendera dia tegak, kita bilang tinggi. Tapi kalau kita tidurkan dia, kita bilang panjang. Tapi sebenarnya semuanya itu kita ngitung sesuatu panjang, kepanjangan gitu loh. Gitu ya, menghitung sesuatu panjang kita itu. Ya. Nah, jadi itu hanya pola pikir manusia saja yang mengasumsikan, oh kalau tegak tinggi, oh kalau apa namanya tiduran panjang, oh kalau masuk ke sana namanya lebar dan lain sebagainya. Ngerti ya? Jadi itu hanya asumsi manusia saja. Oke? Nah, luas. Yang kedua adalah volume. Ya, jadi ini sangat terkenal, jadi akan sering dipakai. Adalah volume. Gitu ya. Nah, sama dengan volume misalnya saja, rumus volume apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ketika kita mengukur panjang, itu kan kita mengukur besaran panjang. Ketika mengukur lebar, kita itu mengukur besaran panjang juga kan. Gitu loh. Ketika mengukur tinggi, itu kan juga besaran panjang juga. Makanya besaran volume ini disebut besaran turunan karena terdiri dari besaran-besaran pokok gitu loh. Oke? Yang ketiga adalah massa jenis. Massa jenis, ya. Aku kasih simbol. Luas itu A dari kata area. Volume itu B dari kata V dari kata volume. Massa jenis itu simbolnya adalah rho, RHO ya. Simbolnya seperti ini. Yang keempat adalah berat jenis. Berat jenis. Oke, berat jenis itu adalah D simbolnya. Oke. Nah, apa sih contoh terakhir kenapa kok massa jenis termasuk besaran turunan? Ya, karena massa jenis itu rumusnya kalau kalian ingat di kelas 7, payu rumusnya rho sama dengan ya, rho sama dengan M per V. Oke. M per V. M-nya massa, loh, massa itu besaran pokok, betul. Loh, V kan besaran turunan, benar. Besaran turunan yang disusun dari besaran-besaran pokok kan, tadi kan. Volume itu kita ngukur panjang dan panjang dan panjang kan. Oh, berarti massa jenis ini termasuk besaran turunan karena dia tersusun dari beberapa besaran pokok. Oke ya. Nah, berat jenis itu D. Lalu yang kelima adalah biasanya kecepatan. Kecepatannya, kecepatan itu dari kata velocity, V kecil. Nomor 6 adalah percepatan. Ya. Percepatan itu dari kata acceleration, simbolnya adalah A kecil. Yang ketujuh adalah gaya. Oke, gaya itu dari kata force, simbolnya adalah F besar. Oke, kita lanjutkan. Masih di besaran turunan ya. Besaran turunan. Oke. Yang nomor 8 itu adalah usaha. Usaha itu work, W besar. Yang ke-9 energi kinetik. Ya. Energi kinetik. Kinetik yang disingkat EK. Nomor 10 adalah energi potensial. Potensial yang kita singkat EP. Ya. Yang nomor 12 adalah daya. Yang kita daya itu bahasa Inggrisnya power, simbolnya adalah P besar, gitu ya. Nomor 13 momentum. Momentum simbolnya juga P besar. Yang nomor 14 impuls. Impuls gitu ya. Impuls yang kita sebut sebagai I. Ya. Nomor 15 adalah momen gaya. Sebentar.
Oh ini loh guys, salah guys. Habis 10 kok 12, kok aneh. Habis 10 11 ya. Ini 12, ini 13. Nomor 14 itu adalah tekanan. Ya, kalau di sini tekanannya pressure, simbolnya adalah P besar. Dan yang terakhir adalah momen gaya. Momen gaya, yaitu simbolnya adalah tau. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Tau, momen gaya. Jadi ini adalah 15 yang paling sering dikeluarkan. Ya, nanti akan tak kasih tahu kira-kira mana yang fix kamu harus hafalin, gitu ya. Jadi gitu. Jadi ini yang paling sering, ya. Nah, jadi sebenarnya cara gampangnya gini. Kalau ada besaran di luar 7 ini, kalau namanya sudah ganti, berarti dia termasuk besaran turunan. Udah gitu aja, guys. Gampang. Wis namanya apapun dia namanya besaran turunan. Ngerti ya? Oke, jadi itu bicara tentang besaran pokok dan besaran turunan. Oke, nah, sekarang satuan. Satuan, oke. Nah, tadi kan ada namanya besaran, gitu kan? Besaran itu adalah sesuatu yang diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, besaran-besaran tadi itu harus diberikan satuan, gitu ya, kesepakatan. Kesepakatan. Seluruh dunia sepakat, oh ini harus segini. Kalau segini itu segini. Nah, gitu. Ngerti ya? Misalnya beli beras 1 kilo, ya harus segitu dapatnya, gitu ya. Kalau kurang atau lebih berarti namanya nggak 1 kilogram. Nah, oke? Satuan dibagi menjadi 2. Satuan dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama disebut sebagai satuan internasional. Satuan internasional atau disebut SI. Ya, singkatannya SI atau disebut MKS. M dari kata meter, ya. K dari kata kilogram, ya. Atau K dari kata kilo, nggak apa-apa. S dari kata second, detik. Oke. Nah, untuk sedangkan yang kedua namanya adalah satuan CGS. Satuan CGS, ya, yaitu gram, second. Sentigram second, gitu ya. Jadi ada 2 ini. Nah, yang harus benar-benar kalian hafalkan itu adalah satuan internasional, gitu ya. Karena nanti itu sudah kesepakatan, gitu loh. Jadi kita akan menggunakan semua satuan internasional supaya jadi apa namanya? Jadi hitungannya jadi enak, gitu loh. Hitungannya jadi jelas, gitu ya. Oke. Nah, ini aku tambahin di sini sekarang. Sehingga 7 besaran pokok ini juga memiliki satuan. Ya, juga memiliki satuan. Ya. Satuannya apa? Panjang, ya panjang. Oh, maaf ya. Aku lupa nulisin aku lupa nulisin simbolnya ini. Oke. Panjang. Kalau panjang macam-macam. Tapi paling banyak bisa L kecil dari kata length. Macam-macam. D ya boleh, distance loh. Macam-macam. Kalau panjang, ya. Massa simbolnya M kecil, waktu simbolnya T kecil, suhu simbolnya T besar dari kata temperature, gitu ya. Kuat arus listrik simbolnya adalah I besar. Ya, intensitas cahaya simbolnya juga I besar. Ya, atau beberapa yang ada yang kasih nama E, ya sama saja sebenarnya. Jumlah zat simbolnya adalah N kecil. Jumlah zat ya N kecil. Ya. Oke. Nah, masing-masing besaran itu juga punya satuan karena dia
kan diukur dan dimunculkan angka, dinyatakan dalam angka. Loh, satuannya apa? Unitnya apa belakangnya, gitu ya? Jadi itu apa ya? Satuan. Gitu ya. Nah, kalau panjang, satuannya adalah meter sebagai M. Oke. Nah, ini hati-hati. Kalian harus tahu M sebagai massa dan M sebagai meter. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nanti akan aku kasih tahu kira-kira salahnya di mana. Ini kilogram, gitu ya, yang disingkat kg. Waktu itu adalah second, yang disingkat S. Suhu itu Kelvin. Nah, hati-hati ya, bukan derajat Celcius ya. Yang disingkat K besar. Kuat arus listrik itu adalah ampere. Ya, yang disingkat A besar. Intensitas cahaya itu adalah kandela. Singkatannya adalah CD. Jumlah zat itu adalah mole, yang disingkat mol. Oke, jadi ini adalah satuan. Nah, apakah besaran turunan tidak punya satuan? Tentu saja dia punya. Ya, tentu saja dia punya. Jadi ini adalah besarannya. Tetapi untuk supaya bisa tahu satuannya apa, kita harus tahu rumusnya dulu. Ya, barulah kita bisa menyimpulkan, merumuskan, baru kita bisa nulis satuan dia apa, gitu ya. Oke. Luas. Kita kasih contoh luas. Rumusnya adalah P panjang dikalikan dengan L lebar. Ya. Kalian kalau nulis rumus di fisika, guys, kalian itu harus benar-benar tahu notasinya itu apa. Ya. L kecil di sini itu bukan L kecil di sini, bukan. Ya, bukan. Tapi kita kasih nama lebar karena bahasa Indonesia lebar. Kalau volume P dikalikan L dikalikan dengan T. Itu salah satu aja. Kalian mau coba yang lain boleh. Ya, volumenya misalnya apa? Tabung. Ya, pi R kuadrat T silakan, boleh saja. Massa jenis rumusnya adalah M per V besar. Ya. Nah, kalian harus tahu guys, M di sini itu kan simbolnya sama-sama M kecil gitu loh. Tapi M di sini itu massa. Jadi diingat-ingat guys. Ini itu massa gitu ya. Jadi hati-hati massa. Kenapa? Karena di fisika itu banyak sekali huruf-huruf itu sih kembar dipakai di mana-mana itu loh guys. Itu sih bikin membagongkan. Ya. Jadi kalau ngafalin rumus, nggak boleh ngafalin cuma M per V. Kalian harus tahu M-nya itu apa, V-nya itu apa gitu loh. Ya. Nah, berat jenis itu adalah W dibagi V. Gitu ya. W-nya itu adalah gaya berat. Kalau kalian ingat-ingat gaya berat di SMP rumusnya adalah massa dikalikan dengan percepatan gravitasi dibagi dengan V. Ya. Sedangkan kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Percepatan rumusnya adalah V dibagi dengan waktu. Kalau gaya, ayo sebutkan salah satu. By the way guys, ini adalah V kecilku ya guys. Ini adalah V kalau aku nulis kecil. Jadi aku kasih lingkar gini. Supaya, waduh, aku bingung guys. Kalau satu gini, bedanya mana? Aku nggak ngerti. Aku bingung. Jadi V kecilku aku kasih kayak itu ya. Gaya, ayo ada yang tahu nggak rumus gaya satu di SMA? Kok SMA? SMP guys, apa rumusnya? F sama dengan M kali A. MA. F sama dengan MA. M dikalikan dengan A.
Oke ya. Nah, begitu juga yang ini kita harus cari, guys, rumusnya apa, gitu ya. Kita harus ingat-ingat rumusnya apa supaya bisa tahu satuannya itu apa, gitu ya. Usaha, apa rumusnya usaha W besar? Ada yang ingat? F dikali S, jarak, betul. Ya, F dikali S. F dikali S. Yang betul itu F dikali delta S, tapi nggak apa-apa deh. Di sini nggak apa-apa dulu deh. Nanti kalau kita belajar kinematika, kita akan detailkan itu. Energi kinetik, EK. Ada yang ingat apa rumusnya? EK sama dengan setengah mv kuadrat. V kuadrat. Oke? Energi potensial, M dikalikan G dikalikan H. Daya, power, apa rumusnya? Ada yang ingat? W usaha dibagi dengan T, waktu. Momentum, oh ini sesuatu yang baru. Momentum itu rumusnya adalah massa dikali dengan kecepatan. Kalau impuls itu adalah gaya dikali dengan waktu. Kalau tekanan, tekanan ada banyak, di SMP ada 2. Ya, ada yang pakai F per A, silahkan. Gaya per luas, silahkan. Oke, ya, jadi ada yang pakai F per A. Ada yang pakai F per A, silahkan. Atau di sini aku mau pakai rho GH. Rho GH. Apa itu rho GH? Rho GH itu tekanan hidrostatis, guys. Loh, kalau F per A itu apa? Ya, F per A itu sebenarnya rumus tekanan secara umum. Tapi ya bolehlah kita bilang rumus tekanan untuk benda padat, ya bisa lah, boleh lah. Gitu ya. Nah, jadi pernah injek sepatu kan? Sakit kan? Nah, yang kalian rasakan itu adalah tekanan oleh benda padat. F per A. Oke? Tekanan oleh benda padat. Nah, kalian pernah ke kolam renang kan pasti? Nah, bagi yang bisa renang, kalian pasti suka menyelam ke dalam air. Semakin ke dalam, dada kalian tentu saja semakin sesak. Nah, itu yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Rumusnya adalah rho GH. Loh, tekanan oleh udara nggak ada? Ada, tentu saja. Yang pernah naik pesawat, coba. Ya, yang pernah naik pesawat tuh. Kalau take off, pesawatnya mau terbang, ya kan kuping terasa sakit, itulah namanya tekanan udara. Atau misalnya kalian ke kamar mandi yang sempit, gitu ya, pasti kalian nafasnya lebih susah daripada kalian ada di misalnya saja hall, gitu ya, hall suatu ruangan yang besar, nafasnya pasti lebih gampang. Itu namanya tekanan udara. Tapi aku nggak akan jelasin di sini karena rumusnya cukup ribet. Oke, nanti di kelas 11 kalian akan belajar. Terakhir, momen gaya. Momen gaya itu disebut juga dengan torsi ya guys ya. Ya, adalah F dikali L, lengan gaya atau jarak. Ya. Ya, lengan gaya atau jarak. Paham guys ya sampai sini? Oke. Mari kita isi satuannya satu per satu sekarang. Nah, satuannya satu per satu. Oke. Loh, ngelihat satuannya dari mana? Ya, tentu saja dari besaran-besaran pokok ini. Dari sini satuannya diambil nanti satu per satu. Ya, aku kasih contoh caranya. Aku kasih 3 contoh cara gitu ya, ngerjain. Gini, P kali L. Kita harus tahu P ini apa? Panjang. Panjang itu sebenarnya kita ngukur besaran pokok apa? Panjang juga. Apa satuannya? Meter. Dikali lebar. Loh, kita itu kalau ngukur lebar, kita itu ngukur satuan apa? Sorry. Kalau kita ngukur lebar, itu kita ngukur besaran apa, guys? Juga besaran panjang. Cuman sama manusia, biar nggak bingung, dikasih nama lebar. Sama M berarti. Berarti M pangkat 3. Salah, M pangkat 2. Volume sekarang. Rumusnya P kali L kali T. Kalau kita ngukur panjang benda, itu kita ngukur apanya? Besaran apa? Kita ngukur juga namanya besaran panjang. L juga panjang. Tinggi juga panjang. Berarti meter kubik.
Paham sampai sini, guys? Ya, oke. Nah, kalau massa jenis gimana? Massa tadi apa satuannya? Kilogram. Nah, lihat tuh. Kilogram kg. Berarti kg dibagi, nah V-nya apa? Volume. Tadi satuannya pakai meter kubik. Berarti kilogram meter kubik. Berarti ya. Oke. Nah, bagi kalian yang mau nyoba ngisi ini sampai nomor 15, silahkan. Boleh di pause dulu videonya, kalian boleh ngisi, nanti kalian bisa cocokin sama aku. Ya, cocokin sama aku. Bagi kalian yang masih bingung, yuk bareng-bareng aku kita kerjain. Ya, oke. Berat jenis M. Nah, ini harus ngerti, guys. M di sini itu apa? M di sini itu massa. Berarti satuannya apa? Kilogram. Dikali, ya, dikali. Nah, kita harus tahu G ini apa? G. G itu adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Artinya, dia akan sama dengan percepatan ini. Ya, berarti kita pause dulu, kita cari dulu yang percepatan ya. Ya. Nah, di rumus percepatan kita lihat di sini ada V kecil yang merupakan kecepatan. Oh, berarti kita harus balik lagi, kita harus ke atas ini, kita harus temukan ini dulu. Oke deh. Ya, jarak. Kalau kita menghitung jarak, kita itu menghitung apa? Ya, posisi kamu sama temenmu sejauh berapa? Itu disebut jarak. Oke. Tapi kita ngitung besaran apa? Juga namanya panjang. Gitu ya. Loh, apa yang membedakan jarak? Kok disebut jarak? Sekali lagi, itu hanya asumsi manusia. Untuk sebagai informasi panjang antara dua titik benda. Antara dua titik. Nah, itu. Ada dua titiknya, itu disebut sebagai jarak. Ya. Berarti kamu tetap menggunakan besaran panjang, guys. Apa satuannya besaran panjang? Meter per, ayo harus tahu T kecil ini apa tadi? T kecil itu adalah time, waktu. Apa satuannya? Second. Gitu ya. Dalam bahasa Indonesia sekon atau detik. Podo ae, Mas Bro. Paham ya? Tak lanjutin. Percepatan V dibagi T. V-nya kita sudah dapat meter per sekon. Ya, kita bagi lagi T. T itu apa? T itu time. Nah, time tadi apa satuannya? Sekon. Berarti menjadi meter per sekon kuadrat atau meter per second kuadrat. Oke, nah sekarang kita dapat semua jenis percepatan itu akan sama satuannya. Jadi ketika dia bilang percepatan gravitasi, kita boleh pakai juga meter per second kuadrat. Ya, yang kita bagi lagi dengan V. V itu volume. Nah, ini bedain guys ya. V besar itu artinya volume, V kecil itu artinya velocity. AKA kecepatan. AKA S non S ya. Berarti ini meter pangkat 3. Oke? Berarti ini menjadi kilogram. Nah, ini sama ini kan bisa dicoret. Meter sama meter pangkat 3 menjadi kilogram per meter kuadrat second kuadrat. Paham guys sampai sini? Tak lanjutin gaya. Oke ya, tak lanjutin gaya. Nah, rumusnya M kali A. M sekali lagi, M di sini bukan meter. M di sini sebagai rumus yaitu massa. Hati-hati ya. Kalau di sini tadi ini, dia itu M-nya sebagai satuan. Artinya meter. Kalau M sebagai rumus, artinya massa. Apa satuan SI dari massa? Kilogram. Ya, ini by the way, ini aku ganti bukan satuan, tapi SI aja, nah, biar jelas. SI. Satuan internasionalnya apa?
Nah, A ini apa tadi? Percepatan. Ya masukin meter per second kuadrat. Gitu ya. Atau mau ditulis begini ya boleh. Mau ditulis begini ya boleh, guys. Kilogram meter per second kuadrat. Boleh. Clear ya sampai sini? Oke. Yang berikutnya. Ini aku ganti juga, namanya bukan satuan, tapi SI biar jelas. Jadi ini adalah satuan internasional. Usaha F kali S. Nah, F-nya tadi kan gaya. Kita bisa lihat tadi di baliknya, kilogram meter per second kuadrat. Ya udah kita pakai. Kilogram meter per second kuadrat. Kita kalikan dengan S. Loh, S itu tadi apa? S tadi jarak. Loh, bukan second. Ini juga hati-hati. Second kan kalau di satuan. Ini S di rumus artinya jarak. Ngerti ya? Rumusnya dikali dengan satuannya meter. Berarti menjadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Bagaimana dengan energi kinetik? Ya, energi kinetik setengah kali M kali V kuadrat. Loh, setengah punya satuan? Nggak punya. Ya udah, nggak usah ditulis satuannya, gampang aja gitu loh, bro. Nggak usah dipersulit, ya toh. Ya, M di sini apa? Massa. Satuannya apa, bosku? Kilogram. Oke. Nah, V kecil, velocity. Apa tadi satuannya? Meter per sekon ya. Oke. Bagi yang belum hafal, silakan dilihat di depan, tidak apa-apa. Oke, kita kuadratin. Berarti menjadi apa? Berarti menjadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Oke. Energi potensial. M dikalikan G kalikan H. M massa ya. Kilogram. Jadi jangan sampai bingung, guys. Ini yang aku wanti-wanti. Kalian harus benar-benar tahu apa yang kalian tulis. Apakah itu sebagai rumus ataukah itu sebagai satuan pointing. Ya. Kalau nggak gitu terkocar-kacir semua, gabung semua jadi satu, buyar semua, amburadul, Armageddon, remedi. Ngerti guys ya? Oke, G. G tadi apa? G adalah ini G ya, bukan 9 ya. Tak ubah isi. Ini G, oke? Bukan 9. G tadi apa di depan? Percepatan. Harus sudah hafal guys ya. Meter per second kuadrat. H itu apa? H dari kata height ya. Artinya apa? Ketinggian. Nah, ketika kalian menghitung ketinggian, mengukur ketinggian, kalian itu sebenarnya mengukur apa, guys? Mengukur panjang juga kan? Panjang kan? Oh, berarti pakai satuannya meter. Berarti kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Oke? Oke, dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwa satu ya, kalian bisa simpulkan bahwa yang pertama, nih, kesimpulannya di sini. Semua energi satuannya sama. Ya. Semua energi satuannya sama. Satuannya sama. Oke? Nah, berarti energi bunyi juga sama. Iya. Energi kalor juga sama. Iya. Loh, tapi bro, Bang, tanya dulu Bang. Kenapa kok dulu kita diajari energi itu joule? Nah, begini. Jadi itu sebenarnya adalah untuk menghormati penemunya ya, James Prescott Joule ya namanya. Oke, itu untuk menghormati penemunya. Maka ini biar simple dikasih nama J besar atau joule kecil ya. Oke. Joule kecil ya. J besar. Ngerti guys ya? Ngerti? Nah, kalau kalian pakai di sini nanti joule, kalian bingung. Joule itu disusun dari satuan-satuan pokok apa saja, besaran-besaran pokok apa aja gitu loh. Jadi untuk sementara joule-nya jangan dipakai dulu. Oke.
Joule-nya jangan dipakai dulu untuk sementara. Sama dengan gaya. Gaya itu gitu ya, diberi satuannya Newton sesuai dengan nama orangnya. Ya, Sir Isaac Newton. Gitu kan? Sesuai dengan nama penemunya. Gitu. Nah, tapi kalian jangan pakai Newton di sini, nanti bingung. Itu disusun dari satuan-satuan kecil apa gitu loh. Ya. Oke, lanjut. Dari sini kalian bisa menyadari bahwa ya, kalian bisa menyadari bahwa usaha dan besaran itu dadakno satuane podo. Ya. Ternyata satuannya sama, guys. Ya, sorry, ngomong apa tadi? Usaha dan energi ternyata satuannya sama. Ya, jadi kesimpulannya adalah usaha dan energi satuannya sama. Oke, ya, usaha dan energi satuannya sama. Oke, kita lanjutkan guys ke daya. Ya, daya di sini rumusnya adalah W dibagikan T. W itu usaha ya. Jadi kalian pakai satuannya usaha. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat guys. Oke. Dibagi lagi dengan waktu, dibagi lagi dengan second. Gitu ya. Berarti menjadi apa? Menjadi kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Second pangkat 3, second kubik. Oke ya. Sampai sini clear guys ya. Momentum. Momentum rumusnya M dikalikan V. M itu massa. Berarti satuannya kilogram. V kecil itu kecepatan. Berarti satuannya adalah meter per second. Berarti kita tulis kilogram meter per second. Gampang, easy aja. Impuls, masukin. Nah, balik rumus dibalik di depan gaya satuannya apa? Gitu ya. Gaya itu satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat. Oke. Yang dikalikan dengan time, T kecil time, hati-hati ya. T kecil time. Berarti satuannya adalah second, S. Berarti itu kalau dicoret menjadi kilogram meter per second. Dari sini kalian juga bisa menyimpulkan bahwa ternyata momentum dan impuls memiliki satuan yang sama. Ya, jadi itu kesimpulannya. Jadi cukup ngingetin salah satu aja. Momentum kilogram meter per sekon karena impuls sama, ya. Jadi momentum dan impuls satuane podo. Podo itu sama, guys. Satuannya sama. Ya. Oke. Tekanan sekarang. Ya, terserah kalian mau pakai yang F per A atau mau pakai rugi H. Silahkan, kalian coba sendiri, nanti cocokin sama aku. Harusnya podo, toh. Harus sama ya. Oke. Nah, misalnya saja aku mau pakai rugi H ya. Oke. Rugi H. Ru tadi satuannya kilogram per meter kubik. G kecil tadi satuannya adalah meter per sekon kuadrat. H tadi satuannya juga meter. Ya, berarti ini sama ini dicoret. Berarti tersisa kilogram per meter kali second kuadrat. Ngerti guys sampai sini? Ya, paham ya? Oke. Momen gaya. Gaya dikali dengan lengan. Lengan gaya atau jarak L itu panjang ya. Berarti F itu apa tadi? F itu tadi
kilogram meter per second kuadrat. Ya, dikalikan dengan L. L itu kan length, panjang, meter. Berarti menjadi kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Oke. Ini adalah 15 besaran turunan yang paling sering dikeluarin ya. Yang paling sering dikeluarin. Loh, kalau yang lain gimana? Gak apa-apa, jangan takut. Ya. Loh, misalnya dikeluarin kalor gimana kalor? Nah, kita harus think smart dong. Ya. Kalor itu adalah energi panas. Berarti semua energi sama. Berarti satuannya juga pasti ini. Nah, gitu ya. Seperti ya. Oke, nggak usah bingung lagi. Ya. Nah, dari sini kalian harus hafalkan ya. Hafalkan. Kalau bisa hafalkan ke-15-nya bagus sangat. Maksudku gini, tanpa tahu rumus kalian harus tahu daya. Satuannya apa? Kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Itu daya. Oke. Tanpa menghitung rumus kalian langsung tahu tekanan. Oh, tekanan itu kilogram per meter second kuadrat. Oke? Ya. Harus tahu kayak gitu. Massa jenis kilogram per meter kubik. Oke, tetapi misalnya kalian, aduh, aku merasa aku nggak bisa ngafalin ke-15-nya. Oke, nggak masalah. Ya, santai, isi aja tetepan. Oke, gaul aja. Nah, yang aku minta kalian harus hafalkan minimal, kalian harus hafalkan luas, volume, ya, massa jenis, kecepatan, oke, percepatan, gaya, usaha, tekanan. Wis ini tok. Wis, ini tok hafalno wis. Luas kan bisa hafal, meter persegi, volume kan bisa hafal, meter kubik gitu ya. Jadi hanya tinggal rho, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, tekanan. Ini massa jenis ya, rho ya. Ya, bukan simbol P, massa jenis. Rho, RHO bacanya guys. Paham? Oke. Sekarang bagian yang ketiga yaitu tentang dimensi. Dimensi. Ya. Dimensi ini apa sih? Dimensi ini adalah sesuatu yang dapat menyatakan cara suatu besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Ya, oke, mungkin agak membingungkan. Ya, agak membingungkan. Dimensi. Nah, oke, sekarang kita isi yuk bagian dimensinya. Nih ya, kita isi bagian dimensinya. Oke, dimensi. Jadi, sorry, halaman ini dimensi. Kasih warna orange ya guys. Dimensi. Ya, ini satuan aku ganti SI ya. Nah, SI ya, biar jelas. Satuannya SI, ini satuan internasional. Dimensi. Oke? Ya. Tak jadi cara gampangnya guys. Panjang itu bahasa Inggrisnya length. Maka dimensinya adalah L besar dikasih kurung siku. Ya. Massa itu bahasa Inggrisnya mass. Berarti M besar dikasih kurung siku.
Waktu itu time. T besar dikasih kurung siku. Nah, kalau dari sini kalian harus ngafalin ya. Suhu. Nah, ini dibaca theta, guys. Dibaca theta. Ya. Jadi bentuknya seperti 0 yang dicoret tengahnya. Theta. Nanti di SMA sering ini, guys, pakai ini. Wah, sering banget. Gitu ya. Di matematika juga sering. Ya, itu simbol Yunani, guys. Kalau kuat arus listrik itu I. Ya, I. Kalau intensitas cahaya itu J besar. J besar. Oke. Jumlah zat itu adalah N besar di kurung siku seperti ini. Wah, ini bisa ini nih membagongkan ini. Ini dan ini. Waduh, bisa membagongkan, betul. Hati-hati, karena harus tahu. Kalian harus tahu kalian itu benar-benar nulis apa. Oke? Ya, ini adalah dimensi dari 7 besaran pokok. Gitu ya. Loh, berarti besaran turunan ya ada dimensinya. Ada dong. Dimensi. Oh, sorry guys, aku lupa jelasin bahwa dimensi ini tidak boleh di bawah pecahan. Tidak boleh di bawah pecahan. Nah, cara nulisnya seperti itu. Nanti tak kasih tahu. Oke? Nah, bagaimana cara ngisi dimensinya? Kita tinggal lihat satuannya, guys. Ini M, meter ya. Meter ya. Meter itu tadi satuan dari besaran panjang. Meter itu satuan dari besaran panjang. Oke? Ya, maka dimensinya adalah L besar dikurung siku di kuadrat. Berarti ini apa? Berarti ini tentu saja L pangkat 3. Oke? Lalu yang nomor 3 gimana? Yang ini. Nah, kilogram. Kilogram itu tadi satuan dari besaran apa? Satuan dari besaran massa. Mass. Berarti M besar. Oke? M besar. Nah, meter ini tadi satuan dari besaran apa? Dari besaran panjang. Tetapi karena tidak boleh di bawah pecahan, jadi diubah jadi L pangkat minus 3. Ngerti ya? M dikali L pangkat minus 3. Paham? Oke, ini sekarang. Kilogram. Loh, kilogram ini tadi satuan dari besaran apa? Besaran massa. Berarti M besar. Ya. Ini meter ya, ini meter bukan massa. Hati-hati, penting itu guys. Ini meter. Meter ini dari satuan panjang. Oke, besaran panjang. Oh, berarti L. Tetapi dia tidak boleh di bawah sebagai penyebut, tidak boleh. Berarti harus dipangkatin minus 2. Oke. Begitu juga dengan S. S itu apa tadi? Satuan apa? Itu satuan dari waktu ya. Berarti T time pangkat minus 2 karena nggak boleh di bawah. Ingat. Ya. Oke. Kecepatan. Meter. Meter itu berarti L, guys, length. Hati-hati karena dia meter sebagai satuan. Besarannya apa? Panjang. Dimensinya apa? L besar. Oke. S. S itu apa? S itu waktu. Berarti menjadi T ya, time, dimensinya. Pangkat min 1. Karena dia nggak boleh di bawah. Oke? Ya. Nah, mengenai pangkat-pangkat ini nanti akan aku jelaskan di bagian mat minat, guys. Kalau kalian bingung ya, nanti di bagian mat minat, gitu ya.
Ya, atau gampangannya begini guys. Jadi kalau kita itu dia di bawah, mau kita bawa ke atas, itu pangkatnya harus dikalikan negatif. Ya, harus dikalikan dengan negatif 1. Ngerti ya? Dikalikan negatif 1, bukan dijadikan negatif. Jadi kalau semula dia di bawah negatif, kita bawa ke atas, dia jadi positif. Karena kita kalikan dengan min 1. Oke? Nanti yang lebih detail di mat minat. Tunggu aja, karena mat minatnya kan belum jalan, jadi aku belum ngajarin gitu loh. Oke ya, lanjut. Meter ini adalah satuan dari besaran panjang. Panjang tadi dimensinya L, length. Second itu time, waktu T, pangkat minus 2. Bawahnya langsung saja kilogram. Kilogram itu mass. Ya. M itu panjang, dimensinya L. Yang ini T pangkat minus 2. Paham ya? Nah, untuk yang ini, ayo dimensinya. Kalian harus isi, coba isi sendiri jadi apa. Ya, boleh di pause dulu, kalau sudah pause lanjutkan lagi videonya. Oke? Ya. Tugas kalian ya. Oke. Ini kilogram. Berarti ini M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Karena usaha dan energi itu rumusnya sama, ya wis gak usah repot-repot. Ya, nggak usah repot-repot, kita langsung buat semua aja sama, wis kita tiru saja. M, L, pangkat 2-nya lupa. Pangkat 2, T, pangkat min 2. Berarti di sini juga M, gitu ya, L, pangkat 2, T, pangkat min 2. Oke? Nah, kalau daya beda. Berarti kan kilogram itu punyanya massa. Berarti satuannya M. Dimensinya M, mass. Meter itu panjang. Berarti L, pangkat 2. Sekon itu waktu. Berarti T, pangkat min 3. Momentum. Kilogram itu massa. Berarti M. Ya. Meter itu panjang. Berarti L. Berarti ini T pangkat min 1. Karena impuls sama dengan momentum, ya tinggal kita copy aja, copy paste. Ya, makasih copy paste, kalian memudahkan tugasku kan gitu ya. Lanjut tekanan. Berarti ini apa? Berarti ini M, gitu ya. Meternya L pangkat min 1, ya. T-nya pangkat min 2. Min 2. Oke, terakhir berarti ini adalah M, gitu ya. Ini L pangkat 2, ini T pangkat min 2. Nah, dari sini jadi kelihatan kan, guys. Besaran itu sebenarnya dia disusun dari apa? Suatu besaran itu disusun dari apa? Gampang, guys. Ini lihat. Usaha. Oh, ternyata usaha itu sebenarnya disusun dari massa, panjang, dan waktu. Nah, gitu. Ya, massa, panjang, dan waktu. Kayak gitu-gitu, guys. Ngerti ya? Itu. Oke? Ya, jadi kenapa kok dari tadi dimensinya enggak MLT, MLT, MLT gitu ya. Nah, karena memang nanti banyak-banyak kalian pakai ini di pelajaran. Kebanyakan pakai ini gitu ya. Jadi tentang gerak, tentang kinematika, dinamika itu kebanyakan akan pakai ini gitu loh. Yang lainnya bisa, tinggal dimasukin aja sesuai dengan yang di depan sini. Nah, oke? Ya. Nah, kalian harus hafal dulu guys ini yang aku minta. Ini ya. Nah, ini harus dihafalin dulu. Oke? Ya, pelajarannya sampai sini dulu ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di video berikutnya. Di sana aku akan bahasin gunanya dimensi dalam perhitungan apa sih?
Duh, kalau dimensi dalam kehidupan sehari-hari, ya nggak ada sih guys. Siapa sih yang mau penasaran? Orang tua kalian ada yang penasaran gaya itu dimensinya apa? Ya enggak sebenarnya, kan gitu ya. Tapi ini nambah ilmu pengetahuan kita tentang alam gitu loh. Oke, nah nanti ada dimensinya. Jadi jangan dijawab di bawah ini mana yang merupakan kegunaan dimensi. Jangan dijawab nggak ada guys. Waduh repot ya. Ya maksudnya adalah kegunaan dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke. Nah, sampai sini dulu. Bagi kalian kelas 10 yang merasa paham, bagus. Ya, yang belum paham tolong diulang-ulang lagi videonya. Silakan. Mestinya sudah jelas detail. Kalau masih ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang salah, komen di bawah. Ya. Kalau yang paham, komen di bawah. Komen semua, aku mau baca. Kalian paham nggak? Paham nggak ya? Komen semua. Oke? Ini materi mudah, kalian harus dapat 100 nih. Sungguhan gampang nih. Oke? Ya, bagi yang suka subscribe dong. Nyalain loncengnya dong. Nanti update video update-nya kan kalian dapat notifikasinya. Ya, share juga ke teman-teman yang nggak ngerti di kelas. Waduh, gurunya ngomong opo. Nah, itu. Share, kasihan mereka. Ya, sampai sini dulu kita belajar sama-sama supaya kalian jadi pintar semua. Ya, supaya siswa-siswi Indonesia itu jadi pintar-pintar gitu loh. Oke? Ko Thomas cabut dulu ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.